Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi di Kabupaten Jember selama sepekan. Dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Aprilia, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. PNS di Pemkab Jember nampak kebingungan karena terlambat ikut apel. Sembari menaruh jaket di sepeda motor, ia pun kemudian berlari menuju tempat apel pagi yang dipimpin oleh Hadi Mulyono selaku asisten 1 Pemkab Jember. Tidak hanya itu, beberapa PNS lainnya yang terlambat dengan rasa malu berjalan sambil sembunyi agar tidak ketahuan terlambat saat melintasi tempat parkir sepeda motor dan bergabung ke tempat apel pagi. Dari absensi yang ada, setidaknya belasan PNS yang tidak ikut apel pagi karena dimungkinkan terlambat atau tidak masuk karena sakit, padahal pemerintah telah memberikan libur cuti panjang pada PNS pada Lebaran 2017 ini. Salah satu PNS, Agustono, mengaku cuti Lebaran selama sepekan sudah cukup untuk bersilaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan keluarga jauh. Dan saat masuk kerja pertama, Agus mengaku sudah siap dan tidak bakal terlambat. Pak, libur Lebaran itu dirasa sudah cukup atau belum, Pak? Cukup menurut saya. Sudah cukup, yang sudah bisa memulai aktivitas baru seperti ini dengan jalan. Cukup menurut saya. Sudah cukup. 10 hari itu sudah cukup. Cukup. Itu untuk apa aja itu, Pak? Aktivitas untuk apa aja? Ya, untuk silaturahmi ke saudara, ke teman-teman yang dekat-dekat dan yang agak jauh. Gitu ya. Jadi kalau ada yang barangkali terlambat ikut upacara atau nggak masuk gimana ini, Pak? Kalau itu terus terang nggak tahu itu. Ya. Tergantung dari pimpinan. Ya. Dari Pemkab Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Buruknya sarana dan prasarana yang ada di kawasan desa tertinggal menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang biasanya terjadi saat arus balik pasca Lebaran. Selain itu, beberapa faktor pendorong lain adalah terbatasnya lapangan pekerjaan di desa dan lahan pertanian yang semakin sempit. Tersebut diakui oleh Sutikno, salah satu pemuda desa terpencil di lereng Gunung Argopuro, tepatnya di Dusun Gondang, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Jember. Menurutnya, keterbatasan infrastruktur di desa membuat para pemuda terpaksa hijrah ke kota besar seperti Surabaya dan Jakarta, atau bahkan ke luar negeri untuk mencari penghasilan. Di desa sendiri penghasilan kurang, kerjaan juga kadang ada, kadang enggak. Bawa saudara ya? Berapa? 2. Rata-rata pemuda di sini ini kerja di mana saja? Ada yang kerja di luar negeri nggak? Ada di Malaysia, ya rata-rata Malaysia. Di kota-kota besar juga ya? Iya. Di mana aja? Di Jakarta, ya Bali, Surabaya. Di sisi lain, kehidupan kota yang lebih modern dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, serta banyaknya lapangan pekerjaan di kota menjadi faktor penarik urbanisasi. Maraknya proses urbanisasi pasca Lebaran tentu menjadi problem serius bagi persebaran penduduk yang menjadi tidak merata antara perkotaan dengan pedesaan. Akibatnya di kawasan kota sering terjadi kemacetan, pedagang kaki lima semakin menjamur dan pemukiman kumuh karena perumahan yang ada di kota akan semakin sempit sehingga tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Menurut akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Mandala Jember, Mustafa, sebenarnya pemerintah bisa melakukan berbagai upaya untuk menekan angka urbanisasi, yaitu dengan membangun infrastruktur yang baik di kawasan desa tertinggal sehingga perputaran ekonomi di desa tersebut menjadi lebih cepat. Solusinya sebenarnya pemerintah harus bisa membuat lapangan kerja tidak terpusatkan di kota tapi di beberapa desa. Tanpa hal itu maka urbanisasi akan terus-menerus terjadi, berlangsung, dan ini menjadi penyakit tahunan. Ya. Salah satu halnya adalah infrastruktur, karena dengan infrastruktur yang baik distribusi barang dan jasa itu menjadi lancar sehingga di desa itu akses terhadap ekonomi juga akan berjalan dengan baik. Nyari jaringan telepon aja kadang kesulitan, itu menjadi satu problem tersendiri. Namun di sisi lain, urbanisasi juga bermanfaat bagi kota, yakni kebutuhan kuantitas dan kualitas tenaga kerja akan terpenuhi.
Selain itu, manfaat urbanisasi bagi desa adalah mengurangi jumlah pengangguran di daerah asal. Pemuda desa juga dapat mendorong terjadinya modernisasi pembangunan desa dengan pengetahuan baru dan finansial yang dibawa dari kota perantauan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dari 245 desa Kabupaten Jember, ternyata hanya 76 desa yang bisa mencairkan anggaran dana desa atau ADD hingga awal bulan Juni 2017. Sementara itu, pencairan dana desa baru bisa dilakukan oleh 79 desa. Dari evaluasi sementara yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Jember, rendahnya serapan anggaran dana desa dan anggaran dana desa tersebut disebabkan oleh banyaknya desa yang masih belum menyerahkan rencana anggaran biaya atau RAB. Meski masih ada kendala sumber daya manusia, Kepala Dispemmasdes Jember Eko Heru Sunarso berencana akan segera memanggil pihak kecamatan untuk segera berkoordinasi dan mengevaluasi proses pendampingan yang dilakukan kecamatan dan pendamping desa. Setelah itu pihaknya akan memanggil seluruh kepala desa karena Eko mengaku khawatir ada persoalan lain sehingga desa belum bisa mencairkan anggaran dana desa dan dana desa secara optimal. Ya, hampir semua cuman ya satu kecamatan ada cuma 2 desa kan. Ini kan ada pendamping desa, ada pendamping. Hewan permasalahannya ya kendala mungkin karena ini ada yang memang keterlambatan dalam hal pembuatan tap. Untuk itu makanya ada butuh percepatan. Pada bulan Juli ini, Heru menargetkan seluruh desa sudah tidak memiliki masalah administratif sehingga bisa segera mengajukan pencairan ADD dan dana desa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. 45 anggota Dewan dari 50 orang anggota. Dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jember dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016, Bupati Jember Dr. Faida berjanji akan mengalokasikan 665 miliar dana Silpa APBD 2016 kepada pembangunan infrastruktur. Contohnya pasar tradisional di setiap kecamatan yang tahun kemarin hanya memiliki anggaran yang cukup sedikit. Menurutnya, banyaknya dana Silpa tersebut disebabkan oleh sejumlah program yang masih harus menunggu perubahan aturan teknis dari pemerintah pusat sehingga tidak sempat dianggarkan. Selain itu, terdapat program-program hibah dan bansos yang ditemukan tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak bisa direalisasikan. Dan kita tetap prioritasnya kepada apa yang diinginkan masyarakat. Masyarakat lebih ingin infrastruktur. Kita prioritaskan ke sana. Juga program-program yang di bidang pendidikan dan kesehatan, fokus seperti itu. Kita memang banyak sekali sarana-sarana publik yang ini kebutuhan semua orang yang belum terfasilitasi dalam anggaran. Dan ini kesempatan. Mumpung ada Silpa yang jumlahnya besar, kita akan fokuskan di sana. Termasuk pembiayaan untuk pasar-pasar kita. Faida menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan DPRD untuk segera menjadwalkan perubahan APBD sehingga masih ada banyak waktu untuk merealisasikan program, khususnya pembangunan infrastruktur. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Suasana pasar pelelangan ikan yang ada di wilayah Kecamatan Puger dibanjiri ikan laut sejak sebulan terakhir. Jenis ikan yang banyak di tempat pelelangan ikan kali ini yaitu jenis ikan layur. Tidak hanya ikan layur, namun ikan jenis tongkol, cumi-cumi, dan putihan juga banyak dijual di pasar pelelangan tersebut. Untuk saat ini, harga ikan laut cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan bulan lalu. Untuk ikan tongkol, saat ini harganya hanya Rp20.000 per kilogramnya, sedangkan ikan jenis cumi-cumi dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Sedangkan ikan layur juga mengalami penurunan harga. Untuk per keranjangnya yang berisi seberat 4 kg hanya dibanderol dengan harga Rp15.000. Pendapatan ikan sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah sudah keluar lah. Sudah banyak, maksudnya sudah musim. Sudah musim ya. Ini sebelumnya mengalami paceklik sangat panjang ya. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Iya. Ini kebanyakan ikan apa yang keluar tadi? Ada tongkol. Untuk hari ini ya ini semua. Kalau kemarin ada ikan tongkol, ada terus macam-macam lah kemarin. Ini jenis apa?
Ini layur, kata orang sini ini cangkang layur, ikan layur. Ikan layur ya? Ya. Itu harganya saat ini cabai berapa Bu untuk ikan layur? Sekitar 10.000, 15.000. 1 kilonya ya? Ya. Kalau Enggak, ikan, satu keranjangnya. Satu keranjang isinya 4 kiloan. Antara 4 kilo, 5 kilo. 5 kilo. Sampai harga berapa Bu? Kenapa? Harganya berapa? Sekitar 10.000 sampai 15.000. 15 ribuan. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah kondisi bagian pelayanan di kantor Dispenduk Jember. Suasana tegang dan berdesakan dari masyarakat yang antri ingin mengambil EKTP maupun mengurus EKTP karena tempo waktu yang cukup lama sejak perekaman. Bagi EKTP-nya yang belum jadi, sejumlah warga juga melakukan perpanjangan suket atau surat keterangan KTP sementara. Bahkan tak sedikit warga yang harus menunggu dari pagi hingga siang hari, namun masih belum bisa terlayani karena penuhnya antrian pelayanan. Kebanyakan dari mereka ingin menanyakan dan mengambil EKTP di Dispenduk. Karena pentingnya kartu tersebut, warga rela berdesakan. Ini sekarang masih belum. Belum. Kenapa katanya? Nggak tahu, orang suami saya yang ngurusi Pak. Tinggal ambil aja. Tinggal mengambil EKTP-nya. Sudah jadi berarti EKTP-nya? Ya sudah. Atau bisa diambil di kecamatan? Nggak tahu. Kurang tahu. Sampai hari ini sudah berapa bulan nunggu? Tinggi 2 minggu kemarin ngurusin. Tapi ya pemotretan itu sudah lama. Tinggal ganti status itu Pak. Selain karena pentingnya KTP untuk kepentingan masyarakat, hal ini juga dilihat dari jumlah penduduk Jember yang cukup banyak. Dari kantor Dispenduk, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Panen raya padi di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger saat ini menjadi berkah tersendiri bagi kaum tani setempat. Panen raya ya Pak ya? Panen raya. Mereka memperoleh hasil panen yang lebih berkualitas dibanding panen raya sebelumnya. Apalagi harga padi juga mengalami kenaikan. Harga jual gabah kering kini mencapai Rp4.800 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Padahal harga sebelumnya tidak lebih dari Rp4.000. Sementara untuk harga gabah yang masih basah kini mencapai Rp4.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya hanya di kisaran Rp3.000 saja. Kondisi ini tentu menjadi berkat tersendiri bagi kaum tani. Musim ini mereka meraih keuntungan yang sepadan dengan jerih payahnya. Harga padi saat ini berapa Pak? Basah? Basah 4.000. 4.000. Kalau kering Mbak? 48. Ini kalau dibanding harga tahun pan sebelumnya gimana Pak? Jauh Pak. Lebih jauh ya? Lebih jauh. Lebih menguntungkan hari ini Pak? Hari ini. Lebih menguntungkan. Kualitasnya ya baik sekarang. Baik sekarang. Baik sekarang. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Aplikasi yang terintegrasi lewat ponsel Android ini memiliki fitur untuk membantu ataupun memberikan pengetahuan kepada petani terkait tanaman, baik untuk mendeteksi hama, permasalahan di lahan, hingga sharing antar petani maupun tenaga ahli yang nantinya juga dimasukkan dalam fitur tersebut. Selain itu, dalam fitur ini juga terdapat mendeteksi cuaca di suatu daerah dan tanaman apa yang cocok ditanam saat kondisi tersebut, sehingga petani mendapatkan referensi dan pengetahuan tentang tanaman apa yang cocok untuk ditanam pada saat itu. Dengan aplikasi Grow Up yang bisa dibuka lewat ponsel Android ini, diharapkan petani semakin mudah untuk menentukan dan mencari informasi tanaman apa yang cocok dengan iklim atau cuaca yang sedang terjadi di suatu daerah, dan juga dengan tujuan utama yakni swasembada pangan di Indonesia yang terus terjaga untuk kemakmuran masyarakat. Di sini bersama tim menciptakan sebuah aplikasi, salah satunya untuk menjawab permasalahan pertanian yang ada di Indonesia, yang salah satunya adalah kurangnya pengetahuan atau wawasan masyarakat petani terhadap bidang pertanian itu sendiri, karena kurangnya akses terhadap tenaga ahli pertanian. Sehingga kami menciptakan sebuah aplikasi di mana aplikasi ini akan menghubungkan antara masyarakat petani untuk bisa langsung komunikasi, untuk langsung menimba ilmu, untuk langsung bisa sharing langsung kepada petani ataupun kepada tenaga ahli sesuai dengan bidang pertanian yang memang sedang dilakukan oleh petani itu sendiri. Selain itu, di sana
dalam fitur yang kami bangun di dalam Grow Up ini ada 3 aplikasi utama yang memang kami utamakan. Yang pertama ada namanya Obor Tani. Obor Tani ini adalah sebuah wadah bagi para petani untuk mencari tenaga ahli sesuai dengan di mana petani itu berada, bidang pertanian apa yang dibutuhkan, kemudian permasalahan apa yang sedang dialami oleh petani itu sendiri. Kemudian fitur yang kedua adalah Rembuk Tani. Di Rembuk Tani ini kami memang mengambil nuansa khas dari bangsa Indonesia sendiri, karena di dalam Rembuk Tani ini petani bisa sharing-sharing, bisa langsung bertanya kepada petani permasalahan dari pertaniannya seperti apa, sehingga dari tenaga ahli sendiri nanti bisa langsung memberikan arahan ataupun wawasan sesuai dengan kompetensi yang sudah dimiliki. Kemudian di fitur yang ketiga kami menggunakan fitur yang namanya Ranca Tani. Ranca Tani di sini adalah kepanjangan dari Ramalan Petani. Ramalan Petani ini merupakan sistem pendukung keputusan bagi para petani, dilandasi oleh data-data cuaca, suhu ataupun temperatur di suatu kota, sehingga nanti akan direkomendasikan oleh pakar di sana di suatu tempat dari petani itu komoditi yang pas untuk ditanam seperti apa, kemudian mungkin menggunakan perawatan seperti apa, itu nanti akan mendukung dan juga mengoptimalisasi pertanian yang ada di Indonesia. Harapannya swasembada pangan yang memang pernah terjadi kepada negara kita, khususnya Indonesia, itu tidak hanya menjadi sebuah kenangan ataupun tidak hanya menjadi cerita lampau, tapi juga akan bisa terwujud kembali di negara kita. Dari Poltek Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Beberapa hektaran tanaman tembakau di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan mengalami kerusakan akibat cuaca buruk yang terjadi di beberapa waktu lalu saat usai penanaman. Daun tembakau milik petani menjadi kerinting dan kering, bahkan tidak bisa bertahan hidup. Rusaknya tanaman tembakau ini disebabkan oleh curah hujan tinggi beberapa waktu lalu. Meski petani sudah berusaha memberikan obat dan perawatan, namun hasilnya tidak berhasil. Buruknya mutu tembakau saat ini tentu sangat mempengaruhi hasil panen nantinya. Petani Kecamatan Wuluhan terus dibayang-bayangi oleh potensi kerugian yang akan dihadapinya. Banyak air hujan, itu cuaca yang buruk, cuaca buruk ya istilahnya. Ya jelas rugi ya. Jelas rugi ya, Pak. Ya. Padahal ya biayanya ya banyak. 1 hektar ini ya 15 juta lah. Itu total ya, biaya total keseluruhan ya, Pak? Ya enggak. Cuma waktu tanam aja, Mas. 15 juta. Iya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di ruangan mawar Rumah Sakit Dr. Subandi inilah Hendra, warga Panarukan Situbondo, dirawat. Dikarenakan adanya benda mencurigakan di dalam perutnya seperti paku, silet, dan pisau kecil. Menurut kakak korban, awalnya adiknya ini mengeluh sakit perut, sehingga pihak keluarga membawanya ke RSUD Dr. Abdurrahim di Situbondo. Setelah dilakukan rongsen, diketahui di dalam perut Hendra terdapat benda mirip paku dan silet. Karena keterbatasan alat di RSUD Dr. Abdurrahim di Situbondo, maka Hendra lalu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Keluarga berharap dengan dirujuknya ke Jember ini, Hendra segera dioperasi dan dikeluarkan seluruh benda-benda aneh tersebut. Mulanya ya sakit perut itu sudah 3 hari yang lalu. Ya. Setelah dibawa ke dokter, katanya kemungkinan itu usus buntu. Akhirnya besoknya tetap masih sakit. Saya bawa ke RSUD. Ya, terus setelah di ronsen ya ada barang-barang benda-benda tajam. Gitu. Mas, pihak keluarga sendiri berharap gimana, Mas? Minta dioperasi atau gimana? Iya, secepatnya minta dilakukan operasi kalau dari pihak keluarga. Sementara itu, pihak rumah sakit belum bisa memberikan keterangan terhadap kondisi Hendra karena masih melalui tahapan observasi. Dari RSUD Dr. Subandi, Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
Suasana libur lebaran, banyak wisatawan lokal yang mengunjungi tempat wisata alam air terjun Mailang di kawasan Hutani, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember. Suasana kali ini berbeda dengan hari biasanya. Banyak pengunjung yang datang ke lokasi tersebut untuk menikmati liburan bersama sanak saudara. Karena suasananya sangat dingin dan sejuk ditambah pemandangan alam yang masih alami membuat daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Salah satunya wisatawan dari kota Bekasi mengaku baru pertama kali datang ke tempat wisata air terjun Mailang dan sangat menikmati keindahan alam yang ada di kawasan wisata ini. Bahkan dirinya tahun depan akan kembali berkunjung di tempat ini. Pak Anto, ini dari mana Pak Anto? Dari Bekasi, Babelan. Udah dari Bekasi. Ini baru pertama kali datang ke lokasi wisata Mailang. Baru ini. Tapi kalau melihat dengan kondisi lingkungan alamnya seperti apa? Bagus juga ya. Sih bagus. Bagus. Cuman kurang dikelola lagi aja. Harapannya apa Pak nantinya untuk pengelolaannya? Ya mungkin lagi. 2 tahun lagi saya ke sini udah lebih bagus lagi sarananya. Untuk fasilitas mungkin bermain anak-anak perlu juga ya. Terutama untuk ya semacam outbound begini juga perlu sih. Sementara itu menurut pengelola wisata air terjun Mailang, wisata air terjun ini baru pertama kalinya dibuka pada liburan lebaran kali ini. Meskipun tergolong tempat wisata baru, banyak pengunjung lokal yang berdatangan. Mas, ini kebanyakan pengunjung saat ini untuk lebaran ini dari mana saja? Memang pasar-pasar kita yang kita bidik terutama untuk wisatawan lokal. Jadi kita promonya, kemudian pemasangan banner, kemudian lewat iklan, itu memang yang kita bidik masih lokal Mas. Karena berkaitan dengan event hari raya. Jadi kita berusaha menyajikan tempat wisata bertepatan dengan hari raya. Mas, lokasi ini yang membuat daya tarik pengunjung apa yang gitu? Mailang sendiri merupakan the new destinasi wisata. Kita sediakan wisata baru yang benar-benar baru. Kita punya air terjun, jadi kemudian kita punya flying fox, kita ada taman bermainnya, spot foto. Ini menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Selain itu kita juga menyediakan gazebo, kemudian MCK, musola kita siapkan semua. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Jember menggelar Festival Pegon atau Cikar yang diikuti 80 peserta dari wilayah Kecamatan Ambulu, Wuluhan, dan Kecamatan Balung. Festival kali ini melakukan kirap dengan menempuh jarak 7 km yang dimulai dari kantor Desa Sumberjo dan finish di Pantai Watu Ulo, Jember. Sementara itu, menurut Kepala Desa Sumberjo, acara Festival Pegon atau Cikar merupakan tradisi tahunan dalam merayakan Lebaran Ketupat. Tradisi ini telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Pak Garis, bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan masyarakat pada pagi hari ini, Pak Garis? Ya, kegiatan Festival Pegon ini sudah berlangsung sekitar 10 tahunan yang lalu. Ini diikuti ada berapa pegon yang untuk hari ini? Ini 80-an. Dari Pantai Watu Ulo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Di tempat ini dikembangkan oleh masyarakat sekitar yang peduli dengan perkembangan wisata. Tempat wisata Simbat ini cocok sebagai tempat wisata uji adrenalin dengan olahraga bersepeda gunung. Dengan melintasi jalur terjal, jalur bebatuan, tanjakan, dan memasuki hutan jati. Menurut salah satu pengunjung, lokasi wisata Simbat ini sangat cocok bagi penggemar olahraga downhill karena banyak rute yang menantang. Selain itu, di tempat wisata ini juga bisa menikmati pemandangan alam yang masih alami dan sangatlah indah. Mas, melihat dengan trek yang ada di tempat wisata Simbat ini seperti apa Mas? Ya, sebetulnya ini wahana baru bagi kita dan ini nggak lama lah kita temukan trek ini.
sehingga kalau mungkin dari konstur treknya lumayan terjal dan bervariatif lah. Cuma yang kita senangi dari sini keindahan alamnya yang masih perawan, dan alhamdulillah warga setempat di sini juga ikut melestarikan dengan swadaya sementara. Jadi kedepannya trek ini bisa digunakan untuk para goeser dari manapun, dan juga bagi pengunjung-pengunjung wisata yang ingin menikmati wisata Simbat yang dulunya kita kenal sebagai lokasi Sukmo Ilang. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Suasana berbeda mewarnai penutupan momentum Hari Lebaran di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan. Warga setempat berlomba-lomba untuk melepas balon udara raksasa yang mereka buat sendiri. Balon udara tersebut terdiri dari kertas kaca dengan ukuran 200 meter persegi. Dibutuhkan waktu lama sekitar 1 minggu untuk proses pembuatan balon raksasa ini. Untuk menerbangkannya, warga mengisi balon dengan udara panas yang dihasilkan dari api unggun. Karena udara panas memang memiliki massa yang lebih ringan dibanding udara sekitar yang lebih dingin. Menurut warga, kegiatan pelepasan balon udara raksasa tersebut merupakan tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun. Ini dalam rangka memperingati ketupat pelasan kasarannya Mas, hari akhir. Akhir. Ya. Ini setiap rutin memang. Setiap rutin, setiap tahun mulai sebelum saya ada. Oh gitu ya. Ya. 15 balon ya. Iya semuanya. Ini serentak ya pada hari ini. Iya. Ini setiap musola pasti melepas balon. Mulanya ini dari musola sini, tapi kan akhirnya lainnya itu mengikuti. Oh, ini bahan bakunya dari apa saja? Bahan bakunya dari kertas yang tayangan biasanya itu Mas. Dari Kecamatan Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Pria bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam 1 TV.